Saat ini, bisnis bimbingan belajar tengah dihadapkan permintaan yang tinggi akibat faktor budaya kompetisi akademik. Di saat yang bersamaan, platform belajar kini lebih banyak dan variatif sehingga persaingan harga pun semakin ketat. Pertanyaannya adalah, bagaimana Adilab Dago menyikapi persaingan pasar yang kompetitif ini? Halo semuanya, saya Denaya bersama Gio dan Saka akan mempresentasikan hasil analisis kebutuhan enterprise di Adilab Dago, dimulai dari kondisi eksternalnya, internalnya, proses bisnisnya, hingga nilai-nilai yang mengalir sehingga kami mampu merumuskan strategi-strategi yang dapat mengoptimalkan Adilab Dago sebagai enterprise yang berpotensial di pasarnya. EduLab Dago itu perusahaan seperti apa sih? EduLab Dago itu konsultan pendidikan yang berlokasi Bandung. Berdiri sejak 2007 sebagai bimbingan belajar yang mengusung konsep pembelajaran yang homey, sistem belajar yang dapat diakses terus-menerus, dan metode small class yang memungkinkan pendekatan personal. Nah, untuk mencapai usungan ini, eh, EduLab Dago itu memiliki visi dan misi yang mendukung. Seperti visi, yaitu menjadi konsultan pendidikan terbesar dan terbaik di Indonesia untuk mencapai masa depan pendidikan yang berkualitas. Dengan misi-misi yang mendukung, yaitu menemukan potensi dan passion siswa, memadukan aspek akademik dan psikologis agar siap menghadapi tantangan masa depan, memberikan pendampingan personal, dan menyediakan layanan konsultasi yang bersifat homey. Nah, untuk mencapai misi-misi tersebut, EduLab Dago tidak hanya berinteraksi dengan divisi di dalam branch, tapi juga parent company-nya. Berinteraksi dengan regional manager dan master coach untuk memaksimalkan kinerja EduLab Dago mencapai visi dan misi yang diinginkan. Berdasarkan analisis eksternal menggunakan Bristol dan Porter's Five Forces, EduLab Dago beroperasi di pasar yang tumbuh pesat, ditandai dengan market growth sebesar 14,83%, namun menghadapi persaingan ketat dengan hambatan masuk yang cukup rendah dan buyer power, supplier power, competitive rivalry yang cukup tinggi. Jika kita lihat posisi EduLab Dago di PJG Matrix dengan market share 0,98 terhadap kompetitor utamanya, SSC Bandung, perusahaan saat ini berada di kuadran wildcat. Artinya potensi besar namun belum cukup untuk mendominasi pasar. Oleh karena itu, strategi ke depan yang perlu dilakukan adalah memperluas kerjasama dengan SMA Premium dan mengoptimalkan program Flexel Gold guna mendongkrak market share dan bergerak menuju kuadran star. Oke, sekarang masuk ke analisis internal, yaitu menggunakan SWOT EVAS-EVAS dengan skor EVAS di 0,35 dan skor EVAS-nya di 0,35, yang menjadikan posisinya ada di kuadran kedua, yaitu berada di kuadrannya agresif atau kompetitif. Artinya, EduLab mempunyai posisi yang cukup bagus untuk melakukan ekspansi dan inovasi, tetapi mereka tetap harus waspada terhadap kompetitor-kompetitor. Nah, strategi apa yang cocok untuk diimplementasikan di situasi ini? Yaitu mereka harus fokus pada penguatan keunggulan kompetitif sambil mengembangkan inovasi produk untuk mengantisipasi perubahan pasar. EduLab Dago memiliki beberapa requirement perspektif, 8 to be exact, yang dikelompokkan ke dalam 4 perspektif dengan scoreboard. Di perspektif learning and growth dibutuhkan peningkatan kualitas tutor, konten, serta penguatan infrastruktur server dan keamanan data. Ini menjadi fondasi bagi seluruh perspektif di atasnya. Untuk di internal proses, workflow produksi konten, tryout, dan sistem seperti pengajuan kelas online dan lain-lain perlu diotomatisasi. Hal ini akan mendukung perspektif customer, yakni layanan tryout gratis dan sistem kode referral untuk memperluas jangkauan pasar. Semua ini bermuara pada perspektif finansial, peningkatan pendapatan melalui paket bimbingan intensif sekaligus efisiensi biaya operasional melalui pengelolaan. Intinya, transformasi dari dalam keluar adalah kunci pertumbuhan EduLab Dago yang berkelanjutan. Setelah mengetahui kebutuhan-kebutuhan dan goals yang akan dicapai, kami melakukan analisis value chain untuk mengetahui aktivitas-aktivitas utama apa yang langsung memberikan nilai di EduLab Dago dan juga aktivitas-aktivitas pendukungnya. Dari sini, kami mengetahui bahwa EduLab Dago merupakan people-centric business. Mereka sangat mengedepankan kualitas SDM mereka, yaitu educator, sebagai kekuatan utama. Kemudian yang kedua, EduLab Dago sangat mengedepankan pengalaman yang akan didapat dari siswanya, dilihat dari orientasi mereka kepada loyalitas customer dan juga hasil siswa yang memuaskan. Dan yang terakhir, di sini kami mengetahui bahwa EduLab Dago dapat melakukan pengembangan platform transaksi digital sebagai pembeda mereka dari kompetitor-kompetitor lokal lainnya. Keberhasilan EduLab Dago dalam meningkatkan pendapatan bertumpu pada fondasi yang kuat di level yang paling bawah, yaitu learning dan goal perspective, di mana kita menjadi dua, yaitu human capital management yang berisi dengan peningkatan kualitas konten pembelajaran dan peningkatan kualitas tutor dan sertifikasi, diikuti dengan teknologi investment dengan manajemen infrastruktur server dan LMS, dan menghilangkan posibilitas kebocoran data. Kedua hal ini kemudian akan membangun
Fondasi selanjutnya yaitu bagian internal perspektif, di mana human capital management mendorong operation management dengan memastikan konten terstandarisasi sebelum publish, dan technology investment akan mendorong customer management dengan mengurangi berbagai prosesan manual menjadi otomatis. Ya, kedua hal ini akan mendorong beberapa hal di customer perspektif, layaknya quality dan service, yang akan memperluas jangkauan pasar dengan kualitas dan meningkatkan brand awareness dengan tryout gratis. Sementara brand itu memperkuat loyalitas dan mengurangi biaya akuisisi dengan kode referral. Ketiga hal ini akan membantu peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya yang secara overall akan menjadikan goal kita yaitu peningkatan pendapatan. Setelah membahas tentang strategi map Norton kapan barusan, kita masuk ke apa yang harus kita lakukan. Nah, kita sudah membuat 8 initiatives yang bisa dilakukan untuk G01, G02, berfokus pada akuisisi pengguna lewat pengembangan free access LMS dan kampanye media sosial khusus fitur tryout gratis. Ini menjawab tujuan untuk memperluas jangkauan pasar. G03 bergerak ke loyalitas. Sistem referral dan loyalty points dirancang agar pengguna baru tidak hanya datang tapi juga bertahan merekomendasikan platform ke orang lain. Bergeser ke kualitas layanan, G03 dan G06 memastikan tutor bersertifikasi melalui bootcamp, audit berkala, serta digitalisasi bank soal dan penyediaan e-modul sehingga kualitas konten tetap terjaga. Di sini infrastruktur, G04 dan G08 memastikan platform berjalan andal melalui load balancing, cloud replication, dan schedule audit keamanan data. Dan terakhir G07 dan G08 memperkuat operasional internal dengan pengembangan API integrasi jadwal, fitur one-click confirmation untuk tutor, dan hingga pembentukan tim quality assurance, konten, dan penerapan project-based workload. Setiap inisiatif ini bukan berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan dirancang untuk mendorong pertumbuhan Elopdago secara menyeluruh, dari fondasi SDM dan teknologi hingga peningkatan pendapatan di level atas. Tentunya dalam menjalankan proses bisnis dibutuhkan peran-peran dari aktor-aktor, baik itu internal actor maupun external actor. Internal actor ini tidak hanya tersusun dari struktur organisasi inti pada branch EduLab Dago, tetapi juga ada yang sebagian dari parent company. Dan untuk external actor, ini merupakan pemicu utama adanya aktivitas di Enterprise EduLab Dago. Dan dari sini dapat diketahui bahwa struktur organisasi inti pada branch merupakan wilayah operasional yang tidak bekerja secara sendirian. Dari gambar, kita dapat ketahui bahwa adanya garis-garis yang menghubungkan satu aktor dengan aktor lainnya yang menunjukkan adanya koordinasi yang mendukung di Enterprise EduLab Dago. Berikut ini merupakan aktor viewpoint yang menggambarkan interaksi ataupun kolaborasi antar internal actor maupun external actor untuk mencapai sasaran bisnis. Dan dari sini kami menganalisis serta merumuskan beberapa hal yang dapat dioptimalisasi sehingga proses bisnis dapat berjalan secara efektif. Di antaranya yang pertama, merekonstruksi hierarki dari supervisor sehingga setiap supervisor akan bertanggung jawab penuh pada satu domain dan melaporkan pekerjaannya ke supervisor utama. Yang kedua, mengimplementasikan AI chatbot untuk membantu front office dalam melayani customer. Dan yang ketiga, memperkuat peran tim TI dalam maintenance dan juga pengembangan platform digital untuk mendukung enterprise di EduLab Dago. Dan oleh karena itu, kolaborasi antar aktor internal maupun eksternal dapat diperkuat dengan teknologi, karena hubungan yang sudah baik dapat semakin optimal jika didukung oleh infrastruktur yang memadai. Pada kapabilitas EduLab, area yang perlu ditingkatkan adalah yang berwarna orange. Nah, untuk kapabilitas strategis yang perlu ditingkatkan adalah data alumni dan kerjasama sekolah. Pada core capabilities yang perlu ditingkatkan adalah platform digital dan konten pembelajaran. Pada bagian supporting capabilities yang perlu ditingkatkan adalah digitalisasi terhadap sistem administrasi. Dengan ada capability mapping, kita dapat mengetahui bahwa kekuatan kompetitif terletak pada integrasi antara kapabilitas inti dan strategis. Layanan pembelajaran berkualitas yang didukung oleh jaringan pemberitaan luas dan platform digital yang andal. Kapabilitas mendukung yang efisien akan membebaskan sumber daya untuk terus berinovasi di lapisan inti dan strategis. Oke, di sini adalah value stream diagram yang menggambarkan tentang bagaimana aliran informasi dan material secara menyeluruh menghasilkan nilai dan juga waktu yang dibutuhkan di setiap proses produksi. Di sini ada 6 proses utama yang seluruh prosesnya membutuhkan waktu produksi selama 7.535 menit dan juga production lead time-nya selama 55.080 menit. Terdapat gap yang cukup besar. Dan hal ini ternyata disumbang oleh dua aktivitas utama. Yang pertama, pendaftaran dan akuisisi siswa yang prosesnya cukup efisien, hanya saja butuh waktu tunggu selama 2 hari oleh front office untuk memvalidasi data. Yang kedua ada monthly report dan konsultasi PTN. Di sini juga prosesnya cukup efisien, 30 menit, hanya saja terdapat waktu tunggu selama 30 hari oleh siswa untuk mencapai jadwal konsultasi itu tiba.
Dan yang ketiga, aktivitas lain seperti onboarding and assignment educator, penjadwalan dan persiapan sesi, pelaksanaan KBM, dan pelaksanaan tryout sudah berjalan secara optimal. Key takeaways-nya, data real-time ini tidak berarti jika tidak diaktifkan. LMS ini mampu menghasilkan insight yang berharga, namun dibiarkan idle selama 30 hari. Kemudian manual proses ini adalah akar dari waiting waste, di mana manual proses itu diantaranya ada konfirmasi data oleh front office, kemudian pengiriman monthly report via WhatsApp oleh front office. Kemudian yang ketiga ada feedback delay yang merupakan value delay. Memang keterlambatan penyampaian hasil belajar ini akan mengurangi nilai edukatif yang seharusnya diterima siswa secara tepat waktu. Dan yang terakhir, dari seluruh analisis, memang EduLab memerlukan otomatisasi di titik pendaftaran dan juga monthly report, sehingga mampu memberikan dampak yang besar terhadap efisiensi keseluruhan value stream di EduLab Dago. Setelah mengetahui aliran nilai pada diagram sebelumnya, dibentuklah value stream modeling pada proses bisnis utama di EduLab Dago, yaitu meningkatkan kapabilitas akademik siswa untuk mencapai outcome yang diinginkan. Dan value stream ini terbentuk dari 6 value stream stage yang masing-masing akan memberikan nilai pada customer. Dan setiap value stream stage ini juga tersusun dari beberapa kapabilitas yang dimiliki perusahaan untuk mendukung dan juga meningkatkan efisiensi serta efektivitas dari proses bisnis yang dilakukan. Slide ini memetakan alur proses bisnis kegiatan siswa di EduLab Dago secara menyeluruh, melibatkan 7 aktor dari branch manager hingga operational staff. Proses berjalan dari 2 jalur paralel. Jalur pertama dibuat dari branch manager yang mengesan educator diteruskan ke master coach untuk pelatihan dan mencocokkan kompetensi kelas. Lalu jalur kedua dimulai dari customer yang mendaftar melalui web portal dan dilayani oleh front office hingga pembayaran selesai. Kedua jalur bertemu di supervisor yang menjadwalkan kelas dan mengirimkan jadwal ke educator serta operational staff. Setelah kelas berjalan, terdapat kedua penentu. Apakah suatu tryout? Jika belum, proses pembelajaran terus berulang. Jika ya, siswa mengerjakan tryout yang diawasi oleh supervisor. Setelah tryout selesai, edukator menyusun laporan akademik yang diteruskan ke front office kepada customer, dengan 2 trigger utama, rekrutmen dan pendaftaran. EduLab Dago memerlukan arah yang jelas untuk menyelaraskan setiap gerak organisasi. Oleh karena itu dipetakan mesin kandik seperti ini. Dari sini kita mendapatkan insight penting, yaitu setiap misi EduLab memiliki inisiatif prioritas yang saling bersinergi untuk mencapai dampak maksimal. Pada misi pertama, inisiatif pengembangan akun free access dan marketing media sosial menjadi prioritas utama. Keduanya harus berjalan bersamaan. Platform terbuka tanpa promosi tidak akan menjangkau calon siswa. Begitu pula sebaliknya. Pada misi kedua, penerapan project-based workload dan pembentukan tim quality assurance content menjadi fondasi standarisasi. Struktur kerja yang terencana harus diimbangi kontrol kualitas agar konten yang sampai ke siswa terjamin. Pada misi ketiga, inisiatif kode referral dan sistem loyalty points mendapat skor tertinggi yang identik. Ini menunjukkan bahwa keduanya tidak hanya dipisahkan. Referral tanpa insentif tidak akan berkelanjutan, dan insentif tanpa mekanisme referral tidak akan menghasilkan posisi siswa baru. Pada misi keempat, implementasi load balancing dan audit keamanan data menjadi prioritas, terutama karena peluncuran free access di misi pertama akan mendatangkan lonjakan pengguna, yaitu infrastruktur yang harus siap sebelum promosi digenjot. Secara keseluruhan, Pausin Kandik membuktikan bahwa setiap inisiatif operasional, dari pengembangan LMS hingga digitalisasi buku soal, berakar langsung pada visi menjadi konsultan pendidikan terbaik di Indonesia. Setelah merancang berbagai inisiatif, kami memprioritaskan 5 inisiatif yang menurut kami paling berdampak langsung terhadap pertumbuhan EduLab Dago. Secara garis besar, prioritas ini terbagi menjadi 2, sisi pengguna dan sisi sistem. Di sisi pengguna, itu fokusnya adalah bagaimana menarik pengguna baru lewat free access untuk tryout dan mempertahankan mereka melalui sistem referral dan loyalty points. Dan untuk di sisi sistem adalah infrastruktur yang harus cukup kuat untuk menopang pertumbuhan tersebut, didukung dengan manajemen tim yang lebih terstruktur. Intinya, pertumbuhan pengguna tidak akan berkelanjutan tanpa fondasi sistem yang solid. Dan kelima inisiatif ini dirancang untuk memastikan keduanya berjalan beriringan. Dari seluruh analisis yang telah dilakukan, EduLab Dago bukan perusahaan yang kekurangan kualitas. Fondasi layanan sudah solid, namun posisi Wildcat dengan RMS 0,98 menunjukkan potensi yang belum dimaksimalkan. Terdapat 3 celah strategis yang perlu ditangani. Pertama, pertumbuhan FlexiCode secara selektif adalah sweet spot yang paling realistis untuk mendongkrak RMS melampaui SSC. Kedua, data tryout tersedia secara real-time di LMS, namun tidak lanjuti hingga laporan bulan tiba. Ketiga, kapabilitas referral masih di level inisial, jaringan siswa dan alumni belum dioptimalkan sebagai aset akuisisi. Arah strategisnya harus terkoordinasi. Seluruh inisiatif digital harus didahului penguatan infrastruktur, free access dan marketing digital harus berjalan bersamaan, dan referral membutuhkan loyalty point sebagai penggeraknya.
EduLab telah memiliki seluruh elemen untuk jadi yang terdepan. Yang diperlukan kini adalah sistem yang tepat untuk mulai mendominasi pasar. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih banyak telah menyimak.